Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'na 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, rezeki yang terus datang kepada kita tanpa henti-hentinya sampai ajal menjemput, dan anugerah-anugerah Allah yang terus Allah limpahkan kepada kita. Maka kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah, kita wajib untuk bersyukur, mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih ya Allah sudah memberikan badan ini. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kesehatan. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kecerdasan. Terima kasih ya Allah sudah memberikan pekerjaan dan seterusnya. Tapi bukan hanya sekedar ungkapan terima kasih ya Allah, tapi apa? Harus diwujudkan dengan bentuk pengamalan, dengan wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan lanjut, yaitu masih di dalam surat Al-Qadr. Nah, sekarang ayat yang ketiga, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di sini dikatakan tsumma dzakara fadlaha min thalathati aujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar dari tiga hal, tiga sisi, tiga perkara. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia? Allah menyebutkan pada ayat yang ketiga. Ini yang pertama, keutamaan yang pertama. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan malam Lailatul Qadar min salasati aujuh, dengan tiga kemuliaan atau tanda kemuliaan. Yang pertama, qala ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar khairun, itu lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ai Lailatul Qadri fi syarafi wal fadli khairun min alfi syahr. Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar dalam kemuliaannya dan keutamaannya khairun, itu lebih baik min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung menjadi tahun, jadi berapa tahun? 1000 bagi 12, Berarti total menjadi 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, dan seterusnya. Itu kalau kita ini di 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam. Coba bayangkan. Satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, itu setara dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam.
Bayangkan coba, ya. Malam yang luar biasa ini, ya. Lamma ikhtassat bihi min syarafi inzalil Qur'anil Karim fiha. Dikarenakan apa? Di dalamnya malam tersebut diturunkannya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Maka kemarin saya sampaikan, segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam turunnya Al-Qur'an namanya malam Lailatul Qadar. Maka apa? Menjadi malam yang paling mulia di muka bumi ini. Ya. Kotanya Mekah Madinah, nabinya, malaikatnya, bahasanya, bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia. Ya. Para penghafal Quran, orang-orang yang membacanya, orang yang mengkajinya, mentadabburinya, dan yang paling utama mengamalkan Al-Quran. Mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita mencari kemuliaan di sisi Allah. Jangan sampai kita mencari kemuliaan hanya di sisi manusia. Kalau mencari kemuliaan di sisi manusia, tolok ukurnya, barometernya itu berbeda-beda. Kamu mulia itu kalau punya uang. Kalau kamu nggak punya uang nggak mulia. Itu kalau dari sisi manusia. Kalau kamu punya jabatan baru mulia. Kalau nggak punya jabatan ya nggak mulia. Kalau kamu punya mobil mewah baru kamu mulia. Kalau nggak punya kamu nggak mulia. Itu cara pandang manusia melihat kemuliaan Tapi kalau Allah tidak. Dengan apa? Iman dan ketakwaan. Ya kan? Gitu. Maka di sini qaulul mufassirun al-amalus shalih fi lailatul qadri khairun minal amal fi alfi syahr laisa fiha lailatul qadri. Coba bayangkan, perhatikan. Al-amalus shalih fi lailatul qadr. Beramal saleh pada malam Lailatul Qadar. Beramal saleh nih, amal saleh apa saja? Salat sunnah, salat wajib jelas. Karena kan mulai malam kan berarti apa? Mulai dari maghrib dan isya. Ya, salat maghribnya, salat isyanya, salat sunnahnya, tarawehnya, tadarusnya, infaknya, sedekahnya, zikirnya, istighfarnya, tolong menolongnya. Ini semua amal soleh. Maka apa? Amal soleh yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya dibandingkan beramal di 1000 bulan lainnya yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau kamu sholat isya pada malam Lailatul Qadar, gitu ya, sholat taraweh, tahajud, baca Quran pada malam Lailatul Qadar, maka amalan tersebut akan dilipat gandakan menjadi kamu telah beramal selama 83 tahun. Kamu sholat taraweh, ya kan? Pada malam Lailatul Qadar, sholat tahajud, baca Quran, maka sholat tarawehmu akan dicatat kamu sholat taraweh selama 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 minggu, 3 hari. Itu baru satu amalan ya. Nah kalau seandainya apa? Pada malam Lailatul Qadar kita memperbanyak amalan. Ya, kita sholat isya, qobliyah, ba'diyah, ya enggak? Kemudian apa? Sholat taraweh, bangun tahajud, kemudian apa? Kemudian tadarus Al-Qur'an, berinfak, bersedekah, malam. Ya, malam Lailatul Qadar. Maka apa? Sedekahnya itu akan dicatat oleh Allah, kamu telah bersedekah, pahalanya nih ya, selama 83 tahun, terus sedekah terus, dihitungnya sedekah terus tanpa henti. Ini luar biasa nih, ya. Secara akal, wah, bisa ya. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka amal soleh yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beramal di 1000 bulan lainnya yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Faqad rawa anna rajulan labisa silah wa jahada fi sabilillah alfa syahr. Maka dari riwayat ya, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang labisa silah yang memakai atau membawa senjata, ya. Wa jahada fi sabilillah alfa syahr, dan dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi jihad terus, tidak ada henti. Saking bagaimana Nabi itu ya
mengumpamakan, menjadikan permisal ada orang bawa senjata, berjihad, terus-menerus tidak ada hentinya sampai 83 tahun hidupnya jihad terus. Hidupnya apa? Jihad. Ya. Kemudian apa? Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna min dzalik. Maka Rasulullah terheran. Oh, hebat ini. 83 tahun berjihad terus tanpa henti. Ya, berjihad terus di jalan Allah. Wa tamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati. Maka apa? Rasulullah berharap kepada Allah untuk umatnya. Ini bentuk bagaimana Rasulullah sangat cinta, sangat sayang kepada umatnya. Maka apa? Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ja'alta ummati aqsarul umam a'maron. Ini perhatikan, ini doa Nabi ini. Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsarul umam a'maron. Wahai Allah, Engkau menjadikan umur umatku itu umurnya pendek-pendek. Jadi umur umat Nabi itu umur yang paling pendek itu umur umat Nabi Muhammad. Ya. Umur umat Nabi Muhammad itu umur umat yang paling pendek-pendek umurnya. 40 tahun, 30 tahun, ya enggak? Ya. 70 tahun itu umur yang pendek, dikira lama, 70 tahun. Orang sudah kakek-kakek 80 tahun itu umur yang pendek dibandingkan dengan apa? Umurnya umat-umat nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, ya enggak? 950 tahun. 800 tahun dan seterusnya, 200 tahun. Nah, sekarang nggak ada orang yang usia 100 tahun, hanya sedikit sekali, ya nggak? 101, 98, sedikit sekali. Rata-rata ya, tadi kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku, kata Nabi Muhammad, rata-rata meninggalnya itu apa? 60 sampai 70 tahun. Bukan berarti yang muda-muda nggak meninggal, bisa saja, tergantung takdirnya. Usia 30 tahun meninggal, usia 20 meninggal, usia 40 ada rata-rata 60 sampai 70. Maka Nabi berdoa, ya Rabb, ja'alta ummati aqsaral umam a'maron. Ya Allah, Engkau telah menjadikan umur umatku ini pendek-pendek. Wa qalluha a'malan, dan amalnya sedikit. Amalnya sedikit. Kalau umurnya sedikit kan berarti amalnya sedikit, ya enggak? Berbeda dengan umur umat Nabi yang lain. Umurnya 1000 tahun, berarti amalnya banyak enggak? Banyak. Kenapa? Umurnya lama. 1800 tahun. Kalau umurnya banyak, amalnya pasti banyak kan gitu. Nah sekarang kalau umurnya pendek, amalnya sedikit. Ya enggak? Ya jelas. Ya. Itu. Kalau umurnya sedikit, amalnya juga ikut sedikit. Kalau umurnya banyak, amalnya juga banyak. Maka Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, Engkau menjadikan umur umatku ini pendek-pendek. Sedangkan amalnya sedikit. Karena apa? Umurnya terbatas pendek maksudnya. Maka apa? Fa'atahullah lailatal qadar. Nah ini kemuliaan nih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul, yang satu malam senilai dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Hanya satu malam. Malam. Tapi dinilai oleh Allah, dia telah beribadah selama 83 tahun. Makanya tadi saya katakan, kalau kamu baca Quran di malam Lailatul Qadar, maka baca Quranmu itu dihitung oleh Allah, kamu telah membaca Al-Quran selama 83 tahun. Padahal cuma apa? Membaca Quran hanya satu malam. Paham? Kamu berinfak di malam Lailatul Qadar. Maka apa? Infakmu akan dihitung apa? 83 tahun kamu terus berinfak. Padahal kamu hanya infak hanya pada malam Lailatul Qadar. Paham? Kamu sholat Isya pada malam Lailatul Qadar. Satu kali kan? Tapi dinilai oleh Allah, kamu telah sholat Isya selama 83 tahun. Kenapa? Karena sholat Isya yang kamu kerjakan itu pada malam Lailatul Qadar.
Paham? Nah, ini luar biasa. Maka kalau bulan Ramadan di 10 akhir, di hari-hari ganjil 21, 23, ya kan? 25, 27, 29, ini nih. Jangan sampai kamu lalai. Paham? Ya. Ini perhatikan ini. Ketika malam-malam ganjil di 10 terakhir, ini perhatikan fokus. Pokoknya 10 terakhir sekalian. 10 terakhir semuanya. Mau 20, 21 terus. Fokus di 10 terakhir. Paham? Mengejar malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian Allah memberikan malam Lailatul Qadar, wa qala Lailatul Qadri khairun laka wa li ummatika min alfi syahr. Hei Muhammad, malam Lailatul Qadar itu lebih baik untukmu dan umatmu daripada 1000 bulan. Ya, daripada 1000 bulan. Makanya itu baru satu amalan. Nah, kalau kamu apa? Kamu sholat isya, qobliyah, ba'diyah, tadarus, 3 juz. Berarti kamu sudah baca 3 juz selama 83 tahun. Itu kan amalannya ringan, ya enggak? Tapi dinilai pahalanya banyak. Berbeda dengan umat sebelumnya. Umurnya panjang, setiap ini harus beramal terus, ya enggak? Pahalanya perlipat gandanya sedikit. Hanya 10. Satu amalan dinilai 10. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, satu amalan pada malam Lailatul Qadar dihitung selama 83 tahun. Coba bayangkan. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi beramal ringan, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada malam Lailatul Qadar. Maka qala Mujahid, amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Maka segala amal soleh pada malam Lailatul Qadar itu akan dinilai kamu telah beramal soleh selama 1000 bulan. Selama 83 tahun. Bahkan bukan selama, lebih baik kata Allah. Ya kan? Kan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Wasiyamuha, dan kamu berpuasa, maka puasanya itu lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun. Waqiyamuha, dan mendirikan malamnya. Mendirikan malam Lailatul, maka itu dinilai lebih baik beramal. Amalan yang paling baik dan lebih baik daripada di 1000 bulan lainnya. Ya. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang menjadikan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.